pagi brothers sisters. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah Gereja Kristus di Indonesia yang kedua. Kita bersyukur bisa berkumpul pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bisa segera menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita sangat bersyukur bisa berkumpul dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan khotbah. Kita juga akan memuji Tuhan. Ibadah hari ini juga menyediakan translation untuk kita yang membutuhkan. Untuk kita yang membutuhkan translasi bahasa Inggris, bisa akses di 107,7 FM. Dan untuk kita yang membutuhkan translasi untuk bahasa Mandarin, ada di 102,8 FM. Untuk kita yang baru pertama kali hadir, kita pengen tahu lebih dalam tentang gereja ini. Kita juga bisa akses di sosial media kita, ada di Instagram, di Facebook, di semua sosial media @GKDI Official. Ada YouTube-nya juga, jadi untuk kita yang mau mengenal lebih dalam gereja kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita akan siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang terus menyertai hidup kami. Di setiap penyertaan Engkau Tuhan, kami bisa melihat ada banyak hal luar biasa. Ada banyak hal yang kami tidak bisa bayangkan Tuhan. Dan itu bisa terjadi karena Engkau ada. Bantu hati kami Bapa, yang berdoa untuk setiap kami yang hadir di ibadah hari ini. Biarlah kami tidak hanya pulang menjadikan ibadah ini sebagai rutinitas semata, tapi lewat pujian, bahkan firman yang kami akan dengarkan Tuhan, hati kami diubahkan. Kami berdoa untuk hati kami dan ibadah ini, kami musrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau puji Tuhan kita yang luar biasa. Kami datang dengan rasa syukur kami karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dari kemuliaan demi kemuliaan kami bisa melihat Engkaulah Allah yang besar dalam hidup kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Tiada lagi kasih seperti ini. Oh, sanggup melupakan itu. Terima kasih Tuhan. Menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Dengan iman nyatakan dari hatimu, Kau ku kagumi Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Sampai kapanpun Tuhan, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti Engkau. kasih seperti ini. Sanggup merubah
hidupku menjadi baik. Selain kasih-Mu tiada yang lain. Selain kasih-Mu, Yesus, oh Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
Sebelum kita memuji Tuhan, boleh dong kasih tos kanan kirinya, bilang mari puji Tuhan dengan semangat, dengan segenap hatimu. Kita nyatakan sukacita hari ini. Come on. Kita mau nyatakan nusantara memuji nama Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kita semua yang dinyatakan layak oleh Tuhan. Nyanyikan. Aku dan kamu telah ditebus oleh darah yang kudus. Kita dipilih bersama-sama Membangun tubuh Kristus. Tunjuk saudaramu. Kau sahabatku, Hey. kau saudaraku. Yesus satukan kita Untuk membawa kemuliaannya sampai ke ujung dunia. Siap ya. Kita berkumpul, kita berseru. Hey! Nama Yesus, nama yang kudus. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan, Let's go. memuji Tuhan. Nusantara. Puji nama Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Let's go. Tunjuk saudara-saudarimu. Lihat kanan kiri depan belakang. Come on. Kau sahabatku, kau saudaraku. Yesus satukan kita Untuk membawa kemuliaan. membawa kemuliaannya sampai ke ujung dunia. Siap ya. Kita berkumpul, kita berseru. Hanya nama Yesus. Nama Yesus, nama yang kudus. Gandeng saudaramu. Bergandeng tangan, memuji Tuhan. Nusantara puji nama Tuhan yang luar biasa. Puji namanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Kita percaya kita mau sebarkan firman Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Amin. Mari nyatakan. Dari ujung Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Let's go. Dari utara ke selatan, ceritakan Dari kebaikannya. Sabang. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara. Utara ke selatan, Let's go. ceritakan kebaikannya. Jemaat saja. Kita berkumpul. Nama Yesus. Oh, bergandeng tangan, memuji Tuhan. Nusantara. Puji namanya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara. Utara ke selatan, Sekali lagi. Nyatakan dari Sabang. dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara. Utara ke selatan, ceritakan kebaikannya. Amen. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Siapa yang semangat memuji Tuhan hari ini? God will open the sky and burn our hearts with praise and worship. Amen. Let's sing it out. Open the sky. Tepuk tangan sama-sama. Hey. Kami menyala-nyala untuk Engkau Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu yang menguatkan kami. Sing it out, church. Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In
you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are the spring of hopefulness. You are the hope. No love, no love, no love compares. And no one like No one compares to your love. Over the sky, the heaven shining light of your fire upon our city. Rain every change. You are our freedom. Reign over us as we come. Such a spirit. touch our spirit now, Lord. You are the shelter for all of us. Come on, church, sing it out. Shelter. Shelter to all the shelterless. Armor to all the armorless. You are the tower of defense. Oh, You see the depths of all our heart. you will restore the missing part. You are the one who makes There's you no love like Jesus. Say it. no love compared To the love that you have, and no one. compares to you. Come on. Over the sky, the heaven shining, light of your fire. Upon our city, You break every chain, you break every chain. You are freedom. reigns over us as we come. Sing it up from your heart. Over the sky, Forgiveness, rescue our soul from sin and darkness. We stand in awe. Reveal your glory. Reign over us as we come. Touch our spirit now. Oh, Lord. Touch our spirit now. Hati kami menyala-nyala untukmu Tuhan. Sekarang giliran jemaat ya. Kita mau dengar satu Jakarta. Dengar pujian ini, come on. 1, 2, 3, let's go. The heaven shining light upon our city. You are our freedom, reign over us as we come over the sky. Forgiveness flowing, rescue our soul. darkness, peace and evil. Reveal your glory. One more time, sing it open the sky. Let's go. Over the sky, The heaven shining light of your fire. upon our We praise you. break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Touch our spirit. Amen. Silakan duduk, brothers and sisters. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada song minister kita yang telah memimpin kita memuji Tuhan, dan kita bisa merasakan semangat waktu kita memuji Tuhan, dan kita tahu bahwa setiap orang di sini
kita mau menggunakan mulut kita untuk bisa memuji Tuhan. Dan saya juga satu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Terima kasih untuk kebaikan Engkau. Terima kasih untuk semua hal yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, Allah yang betul-betul bahkan datang menjadi manusia, rela mati di kayu salib hanya karena kasih kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa bisa merasakan kasih Engkau dalam kehidupan kami, dan bahkan berbagi kasih Engkau bagi kehidupan kami dan juga kepada satu sama lain. Biarlah juga kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami diberikan pengertian, pemahaman untuk bisa memahami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan membagikan kebenaran firman Engkau bagi orang lain. Serta kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Jemaat ini kita terus diajari dengan firman Tuhan. Dan tiap bulan kita menggunakan tema-tema yang berbeda. Berdasarkan kitab-kitab atau surat-surat yang berbeda. Tujuannya supaya kita makin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini saya akan berkhotbah melanjutkan khotbah daripada Pendeta Muksin di minggu lalu tentang bagaimana bicara tentang doa, dan saya mau lanjutkan dari pasal 9, dan yang ketika dikatakan sebelumnya mereka melihat transfigurasi daripada Tuhan Yesus, sekarang mereka mau turun gunung. Pasal 9 ayat 37. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu. Istilah turun gunung kan berarti kalau kita dulu nonton film kungfu, wah sudah jago ini nih, ya kan? Sudah ilmunya sudah mantap, suhunya ada transfer ilmu pedang namanya Kundun Pai. Nah itu dia kan. Ilmu tenaga dalam namanya Butong Pai. Oke. Ilmu apa lagi sebentar? Pokoknya itu gitulah pokoknya. Dan ilmu yang enak namanya Kue Pai. Nah, itu maksudnya. Jadi mereka turun gunung, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seseorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau dapat menengok anakku, sebab ia adalah anakku satu-satunya." Sewaktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang goncangannya sehingga mulutnya berbusa. Seperti kayak kita lagi dimarahin orang tua kita sampai mulutnya berbusa, kita nangis begini kira-kira. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Menarik ya, mereka baru saja menyaksikan transfigurasi. Mereka baru mengalami peristiwa supranatural di mana Yesus berubah seperti bercahaya, kembali kepada wujud Allah, yaitu Allah adalah terang, physically terang. Dan bahkan Petrus bilang, ayo kita bangun kemah untuk 3 orang, Musa, Elijah, dan juga Tuhan Yesus. Dan dengan semua yang mereka alami, ketika diperhadapkan dengan kenyataan, iman mereka menjadi hilang. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Sesat di sini dalam terjemahan dalam bahasa Yunaninya, itu bukan sesat karena mereka punya cult. Sesat adalah maksudnya sering salah pengertian. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sering salah pengertian. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Kita boleh mengalami atau kita boleh menyaksikan extraordinary things dalam kehidupan orang lain. Kita boleh melihat perbuatan Tuhan yang hebat dalam kehidupan orang lain. Belum tentu kita bisa punya iman yang sama dengan orang itu. Murid-murid mereka telah menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Mereka turun gunung dan istilah seperti kayak, wah gue udah penuh nih, udah mantep nih. Diperhadapkan dengan seorang anak yang kerasukan. Mereka tidak mampu. Dan Tuhan bilang, kamu masih aja sering salah pengertian. Nah menarik adalah selama Lukas pasal 9 ini saya akan bicara tentang secara pattern. Bagaimana salah pengertian itu menjadi patternnya mereka, polanya mereka. Bible itu menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hanya baca, sekedar kita baca, maka the beauty daripada Bible itu menjadi we don't get it. We cannot get it. Tapi dengan kita mempelajari lebih dalam,
maka kecantikan, keindahan daripada Bible itu bisa keluar. Dan orang bisa lihat bahwa bukan knowledge daripada si pengkhotbah, but the Bible itself itu beautiful. Dan hari ini kita akan menggali dan mengeluarkan keindahan daripada Alkitab. Supaya kita bisa kagum. Makanya ketika tema diambil, mereka itu burning heart, hati mereka itu terbakar karena mendengarkan penjelasan Yesus dari tentang firman-Nya. Dan logika mereka, oh ya gitu ya, oh ya nyambung sama sini, dan mereka jadi semangat. Dan saya rasa itu adalah the true burning heart, hati yang membara, bukan karena the knowledge yang salah yang kita punya, tetapi karena firman Tuhan. So hari ini kita menggali the beauty daripada Bible itu sendiri. Lanjut kita, ayat 51 daripada 9. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Jadi kirim murid-muridnya. Tetapi orang Samaria tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Apa alasan mereka menolak Yesus? Karena dia mau ke Yerusalem aja. Alasan mereka menolak Tuhan bukan karena pengajarannya, bukan karena karakternya, bukan karena dirinya, somehow karena dia orang Yahudi dan dia mau ke Yerusalem. Bukankah dalam kehidupan kita juga bisa begitu? Kita bisa menolak orang hanya gara-gara kita nggak suka aja. Karena suku bangsa orang itu, karena pemahaman prejudisme yang kita punya, dan kita menentukan, I don't like this person. Seperti orang Samaria. Mereka nggak peduli siapa itu Yesus. Mereka nggak peduli the miracles yang dia lakukan, they don't care. Mereka nggak peduli seberapa indahnya firman yang dia ucapkan, they don't care. Yang mereka tahu adalah Yahudi mau ke Yerusalem, no. That's it. Berapa banyak kita menutup pintu hati kita untuk orang bicara karena kita memandang, ini siapa orangnya? Apa pendidikannya? Kompetensinya apa? Kita menutup pemikiran kita oleh karena pemahaman karena kita nilai orang. Kadang-kadang dia suku apa? Sama nggak warna kulit dengan saya? Karena kita memandang dengan kacamata itu seperti orang Samaria melakukannya kepada orang Yahudi. Ketika dua muridnya yaitu siapa? Yakobus dan Yohanes. Mereka ngapain sebelumnya? Mereka melihat transfigurasi. Melihat hal itu mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Menarik. Tadi ketika anak kecil kerasukan, they don't have faith. Sekarang ketika Yesus ditolak, tiba-tiba ayo kita panggil api turun dari langit untuk membakar mereka. Seperti kayak bahasa gini, kita panggil api supaya bunuh mereka semua. Can you imagine? Dari tidak beriman tiba-tiba full of faith for wrong reason. Dan inilah yang kenapa saya bilang the beauty pada Bible adalah penulis Lukas, dia writing itu secara konsisten untuk menyatakan bahwa supaya kita bisa lihat bahwa mereka ini terus-terus salah ngerti. Makanya kata-kata generasi yang sesat, yang sering salah pengertian itu. Oke? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Nah, di dalam terjemahan yang bahasa Indonesia, King James, itu dia dan ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa lain. Tapi ada manuskrip yang lain dan terjemahan yang lain, misal contoh Modern English Version, menambahkan tambahan ini. Tambahannya adalah, kamu tidak tahu roh apa yang kamu punya, karena anak manusia tidak datang untuk menghancurkan hidup, tetapi menyelamatkan. Itu tambahannya. Whatever the reason, mereka gagal untuk melihat bahwa orang yang tolak mereka adalah jiwa. Maka mereka bilang, mati aja mereka. Sementara mereka tidak lihat the intensi daripada Tuhan Yesus adalah, I come to save the world. Somehow prejudis mereka lebih menguasai mereka. Somehow keputusan mereka tentang seseorang itu menghantui cara mereka berpikir sehingga mereka menolak itu. Seperti kita juga bisa begitu. Di mana alasan mengapa kita memilih karena preferensi, bukan karena kita lihat lebih dalam dan mengenal orang itu. Somehow we already decided
bukan pada orang itu, atau tidak kepada orang itu. So Tuhan mau jelaskan kepada para murid tentang the meaning of faith, bahwa you consistently misunderstand your faith itu. Dan berulang-ulang kita akan baca pattern dan pelajari pattern daripada Injil Lukas ini. Bagi kita, it's easy for us to lose faith when we are challenged to prove our faith. Okay? But suddenly we can become so faithful when we want to attack those who consider wrong or those who do wrong to you. Bisa kan gitu kan? Tiba-tiba untuk hal sederhana dalam kehidupan, mengasihi orang, kita bisa gagal melakukannya. Mengampuni orang, kita bisa gagal melakukannya. Bertekun untuk mengasihi, kita bisa gagal melakukannya. Sacrifice, kita bisa gagal melakukannya. Giving, kita bisa gagal melakukannya. Kita can be fail for practical things in life, tetapi ketika bicara tentang membela Tuhan, tiba-tiba kita become so faithful, full of faith. Seolah-olah Tuhan itu tidak punya kekuasaan untuk bertindak. Ada orang bilang begini, Allahnya orang Kristen itu apaan? Dimaki-maki dia orang Kristen tidak membela Allahnya dia. Karena bukan itu karakter daripada Allah Tuhan Yesus, bukan. Tetapi somehow kita bisa seperti begitu. Kita bersikap seolah-olah dan kita membela nama Tuhan, kita jadi pahlawan bagi Tuhan. Seperti pemikiran daripada para rasul itu, murid-muridnya Tuhan yang tadi. Kita panggil api dari sorga untuk bakar mereka, bunuh mereka. Tapi ketika menolong anak yang kerasukan, they are faithless. Faithful, faithless. The same thing in our life saya bicara. In a very practical thing in life. Allah sederhana dalam kehidupan. Yang Bible bicara kepada kita. To forgive. To love. Okay? Ask for forgiveness. Hal-hal sederhana dalam kehidupan. Being humble. Hal sederhana, hal simple things in life. Somehow, kita bisa fail melakukannya. For the bigger thing in life, gua akan panggil api dari surga untuk bakar orang itu. Okay? So, mari kita lihat bagian yang lain. How secara konsisten mereka salah pengertian. Dan this is the beauty daripada firman Tuhan itu. Pasal 10, lanjut daripada Lukas. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, kalau kita baca Alkitab, sebenarnya Lukas itu bukan buku yang ditulis secara kronologi. Jadi makanya kalau kita mau baca Lukas, kita harus mengerti the beauty-nya apa. Karena dia ditulis untuk maksudnya, bukan untuk kronologisnya. Hanya Markus yang menulis secara kronologis. Matius ada sedikit dan tidak. Lukas dia masukin cerita hanya untuk supaya kita ngerti the point-nya apa. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oke. Ayat 17. Kemudian, ke-70 murid itu kembali dan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Pasal 9 tadi adalah bahkan satu roh kerasukan kepada anak itu mereka tidak mampu melakukannya. Soalnya mereka sudah mampu. Mereka experience faith itu. But still, they are misunderstanding. Kalau kita baca, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Konsisten gak dengan tadi memanggil kilat dari langit? Masih gak konsisten? Masih konsisten. That's the beauty daripada Bible. Even Lukas, dia grouping ceritanya by the Spirit of God, Holy Spirit, menuntun dia tulis. Kalau kita baca, Yesus mengulangi tadi yang mereka bilang, Samaria, api dari langit, sekarang iblis jatuh seperti kilat dari langit. The same bahasanya. Gitu kan? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Maksudnya bukan ular kalajengking, bukan itu maksudnya. Maksudnya kuasa-kuasa kegelapan. Ular representing iblis.
Kalajengki bisa pengajaran-pengajaran yang salah. Oke? So kamu kuasa dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kemudian Tuhan perbaiki the understanding mereka. Karena mereka merasa, wah, ini hebat ini, saya udah bisa gini, saya udah bisa begitu. Seperti kita juga bisa kebanyakan jatuh dalam godaan yang sama. Ketika grup kita bertumbuh, wah, grup kita bertumbuh, haleluya, puji Tuhan. Dari sekian jadi sekian, kita wah, kita take credit. Oke enggak? Oke aja. But that is not our motivation. Our motivation bukan karena sekarang saya memimpin sudah lebih banyak, sekarang saya jadi lebih hebat. It is not like that. Kalau kita masih terperangkap dengan jumlah, dengan angka, we wrongly understand faith. Yang kita harus ngerti dikatakan begini, namun janganlah bersuka cita karena your competence, your capacity. Bukan itu. Kita jadi bangga. Dia bilang, but bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Tuhan membawa orang kepada the core of the purpose. Yaitu adalah, you do it because your name already in heaven. Bukan I do it so that my name will be written in heaven. Saya melakukannya bukan supaya nama saya nanti tertulis, tapi saya melakukan because nama saya sudah terdaftar di sorga. Itu change semua pengertiannya. Di dalam sejarah di tahun 1500-an, satu denominasi gereja memulai dengan satu simple premises, satu simple kesimpulan. Dia bilang begini, kamu percaya dulu, baru kamu mengerti. This is a very simple start. You trust, you believe first, then you will understand. This is a very simple. Tapi impact-nya sampai sekarang masih banyak. Salah satu denominasi Kristen terbesar di dunia start dengan just believe. Nanti percaya, nanti tahunnya belakangan. Sementara Bible see the opposite. Kamu nggak bisa believe without understanding, nggak bisa. Ngerti maksudnya ya? Jadi sama ini juga, the very same thing dengan motivasi kita. You do it supaya membuktikan kepada Tuhan kita mampu, atau kita melakukan karena Tuhan memampukan kita. We take glory and rejoice because of the result, or we take the glory because the purpose akhirnya. The ultimate purpose itu adalah salvation. What do we rejoice today? Karena Tuhan mau kembalikan mereka kepada the essence of rejoice itu. Adalah you rejoice bukan you lihat iblis yang kalah. You not rejoice because you see kamu mengalahkan kegelapan. But you rejoice karena your name are written in heaven. That's it. And that change everything. Betul atau tidak? Why do you need to, mengapa kita perlu membuktikan pada dunia bahwa saya bisa? Why do we need to prove supaya kita tuh mampu? Why saya take pride dengan mimpin 100, mimpin 200? Why take pride on that? Why? Sementara Tuhan bilang, dia kembalikan disciples kepada ini. Karena imagine, if they still have the idea bahwa, wah, kami mampu, Tuhan pakai kami dan luar biasa. If they still have the idea, what will happen dalam kisah para rasul? They will corrupt. All powers tend to corrupt. With absolute power will absolutely corrupt. So Tuhan kembalikan kepada the essence adalah you do it because your name are written in heaven. Okay, so poin saya yang pertama, faith by understanding. This is very important, brothers and sisters. Kita boleh bilang kita Christian, it doesn't mean bahwa kita juga ngerti firman Tuhan. Makanya kita baca Alkitab pun kita baca sekedar baca. The beauty daripada Bible itu nggak pernah bisa muncul karena we just read it seperti buku novel kebanyakan. But the beauty daripada Alkitab, how Luke tulis Injil Lukas dan mengatur dalam posisi tata bahasanya dia supaya kita bisa gali dan menemukan, wah, Tuhan itu luar biasa. Dan kita kagum akan firman Tuhan itu. Lanjut, Roma
10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada Injil muncul karena kamu percaya Yesus dulu, tidak bisa. Injil itu muncul karena kita ngerti, kita dengar firman Tuhan, baru muncul iman. Tidak bisa kita putar the other way around. Oke, makanya orang susah mengerti Tuhan. Susah mengerti Alkitab. Karena mereka yang penting percaya doang. Nanti understandingnya menyusul. Nggak bisa. It is against the nature of faith. The nature of faith adalah you understand, keluarlah iman. That's the nature of faith. Gimana cara iblis bekerja? Dia putar dia the other way around. Percaya dulu. Bisa nggak kita mempercayakan harta aset kita kepada orang yang tidak kita kenal? Bisa? Berani kita? We will never. Tapi kita bisa blindly believe in God without understanding. And that is why He created so many division di dalam gereja. Galatia 3 dikatakan begini, did you receive the spirit of works of by the works of the law or by hearing with faith? Bahkan mendengar pun, ngerti maksudnya, kita juga butuh faith untuk mendengarkannya. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau percaya pada pemberitaan Injil? So understanding is very important. Dan dia ulang 2 kali. Atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Hearing by hearing with faith. So faith sesuatu yang very common in Christianity. But yang very common itu, yang paling sering kita sesat. Yaitu adalah sering salah pengertian. Dan murid Yesus the very same thing. Dengarkan, tapi mereka sering salah pengertian. Kata Dwight L. Moody. Namanya, marganya Moody, tapi orangnya konstan, tidak Moody dia. Kita namanya konstan, Konstantinus, tapi kita Moody. His name Moody, but he's not Moody. Dia bilang begini, saya berdoa supaya memiliki iman. Dan berpikir bahwa suatu saat iman akan datang seperti petir yang turun menyambar saya. Tetapi suatu ketika saya membaca 10 pasal dari surat Roma. Dan ada kata-kata iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Saya sudah lama menutup Alkitab saya dan berdoa untuk iman. Tuhan tambahkan iman saya. Enggak begitu cara kerja Tuhan. Tuhan kasih dong supaya saya bisa percaya. Kasih saya tanda-tanda supaya saya percaya ini benar atau tidak. Bukan begitu dong. Pernah kita bertemu orang, kemudian orang bicara firman Tuhan, kita pulang, kita bilang, Tuhan, saya mau tahu ini orang benar atau enggak. Kasih saya tanda. Supaya saya bisa percaya dia itu adalah benar atau tidak. Kemudian dengar lagu, inilah tanda-tanda. Itulah betul. Sekarang saya membuka Alkitab dan mulai mempelajarinya. Dan iman saya bertumbuh sejak itu. And my faith has been growing ever since. Itu baru benar. Tetapi kekristenan ini orang yang sudah bicara tentang kekristenan sudah ratusan tahun lalu. Somehow missed apa yang dia sampaikan. Dan orang kembali kepada kesimpulan awalnya. Lu percaya dulu, baru lu mengerti. Sementara, that's not the nature of faith. The nature of faith adalah, you understand. Baru iman akan muncul dari sana. Oke? So hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, if you don't love to read the Word of God, how can you have faith? Kalau kita tidak mau baca firman Tuhan, dari mana iman kita bisa muncul? Kalau kamu tidak mau mempelajari firman, bukan baca, mempelajari firman Tuhan, dari mana iman kamu muncul? So that means adalah iman yang kita punya adalah mungkin berdasarkan apa yang orang tua kita ajarkan. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita, your life experience, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah iman. That is not faith. Karena faith itu berasal daripada firman Tuhan. How you understand the Word of God, itulah iman kamu ada di sana. That's the nature of faith.
Soalnya ini saya mengajak kita, saya bersyukur gereja dari saya bilang tadi dari awal. Kita mengambil tema-tema, diambil dari kitab-kitab, surat-surat, buku per buku. Supaya kita diajarkan untuk kita mencintai firman Tuhan. Dari situ iman kita bertumbuh. Ketika datang satu waktu penganiayaan, kita stay. Karena yang membuat kita bertahan bukan karena figur. Bukan karena persona. Oke, tetapi karena firman Tuhan itu sendiri. That was make survive than facing the challenges, even persecution. Amin. Karena faith bertumbuh karena pendengaran firman Tuhan. Dia tambahkan lagi satu cerita. To shows how misunderstand mereka. Pasal 10 Lukas. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesama manusia itu? Lihat cara Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Hampir mati maksudnya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, lalu tetapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Dia lihat, dia pindah seberang jalan. Ada juga orang Lewi lewat pindah seberang jalan. Dan kemudian Tuhan bilang, lalu datang seorang Samaria. Why Jesus use Samaritan? Why pasal 10 Lukas bilang Samaritan? Karena pasal 9 murid-muridnya benci sama orang Samaria. Mari kita panggil api, bakar mereka aja, bunuh mereka. Tuhan bilang begini, orang yang kamu pikir tidak punya kapasitas mengasihi, justru dia punya kapasitas mengasihi. The Samaritan adalah orang yang salah keagamannya. Makanya orang Yahudi percaya bahwa they don't have capacity to love. Tapi Tuhan bilang enggak. Orang yang kamu pikir have no capacity to love, he did have capacity to love. Samaritan show an example. Orang yang kamu anggap tidak berguna, Tuhan pakai sebagai example. Dan Tuhan purposely use Samaritan untuk mengubah prejudisimnya mereka. Mengubah misunderstandingnya mereka. Mengubah pemahaman mereka bahwa, look, this is a soul. Bukan your enemy. Dan Tuhan bilang, orang yang kamu anggap tidak mampu untuk mengasihi, but dia adalah orang yang sangat mengasihi. Kita tahu ceritanya. Dia bukan cuma merawat orang itu. Dia bahkan membawa ke rumah sakit. Dulu namanya penginapan, sekarang rumah sakit namanya. Dia kasih uang untuk biaya pengobatan. Dan dia bilang, saya akan kembali memastikan dia oke, dan kalau ada biaya kurang, saya tambahkan, saya akan bayar. He has capacity to love. Dia mengasihi sampai selesai. Dia never just satu di sini, enggak. Dia sampai selesai mengasihi. Saya tanya, why Jesus use Samaritan? Karena kita tahu, Lukas mau kasih tahu kepada kita, that is the beauty of the Bible. Orang yang kamu tidak anggap, Tuhan bilang enggak. The same thing dalam kehidupan kita satu sama lain. Kadang-kadang kita menganggap bahwa karena kita sama satu saudara, dia pasti punya kapasitas mengasihi. Belum tentu loh. Oke, justru ada orang yang mungkin mereka belum mengalami kehidupan yang baru. Maybe I don't know. Tapi somehow mereka punya kapasitas mengasihi dengan lebih tulus. That's why open your eyes. Lihat pada semua orang. Don't just blind the see dan kemudian take conclusions because of the bias yang kita punya. But lihat lebih dalam. Seperti orang Samaria ini. Tuhan pakai example dia. Karena menunjukkan bahwa you are wrong. Kamu salah pengertian. Sesat. Kamu sering salah pengertian. Amin. Seorang namanya Billy Graham. Seorang pendeta Amerika yang luar biasa. Dia bilang begini. Racial prejudice, anti-Semitism, or hatred of anyone with different beliefs has no place in the mind or heart of human. Prasangka bias karena suku bangsa. Bukankah kita bisa begitu? Kita lihat yang dari utara pasti galak-galak orangnya. Sulawesi Utara, Sumatera Utara, galak-galak orangnya. Kalau dari timur,
Oke, dari itu kan. Sudah ini pasti nih preman nih, segala macam kan. We are wrongly. Oke, dari barat baru sabar. Kan? Wong saya cari Jogja, kan gitu kan sabar dibilang. Kita sudah punya prejudice kepada satu suku bangsa. Bahkan kepercayaan, udah kalau bukan murid Yesus, itu pasti nggak bisa. How? How do you know? Kita sudah punya yang namanya a bias. Karena kita decide, yang paling baik cuma di sini, yang tidak di luar bukan yang tidak baik. That is wrong. Dan ini secara constantly Tuhan mau tunjukkan how they are misunderstanding. Salah satunya adalah, yuk bukan orang Israel lu pasti, orang Samaria lu pasti jahat lu pasti. That is the beauty daripada Alkitab. Dia show, so kita akan learn, wah, Bible is so amazing. Amen. Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. Tuhan luar biasa. Firman Tuhan luar biasa. Amen. Nah sekarang kita loncat ke bagian kedua. Karena di pasal 11, 12, 13 itu banyak cerita tentang dan pengajaran. Saya hanya fokus pada what stands out daripada Lukas pasal 10, 9, 10, sampai 18. Ayat 1, pasal 18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan baik-baik. Harus berapa persen? 100%. Selalu berapa persen? 100 juga kan? Tidak jemu-jemu berapa persen? 100 juga kan? Saya tanya, bahasa ini berulang nggak? 3 kali berulang loh. Harus selalu tidak jemu-jemu. Berapa persentase matematikanya? 100 kali 100 kali 100. Betul kan? Itu maksudnya. Jadi Tuhan mau tunjukkan kepada murid-muridnya dan pernyataan bahasa Indonesia itu sangat strong pernyataannya. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau untuk kesehatan namanya jamu-jamu. Ini jemu-jemu, oke? Saya dibilang di khotbah saya tadi, bro, kamu kurang lucu ya. Coba lucu hari ini kayak gitu. Sama seperti tadi, mereka lagi mau rundown acara, terus sebentar, saya lari turun tangga, kan rundown maksudnya. Kan betul saya bilang. Di dalam kota itu ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Nah, kata-kata tidak menghormati siapapun itu maksudnya adalah he doesn't care what people think of him. Itu maksudnya. Lu mau ngomong apa, gua nggak peduli. Lu bilang gua hakim yang jahat, hakim siapapun, terserah pokoknya gua nggak peduli. Itulah maksudnya. Bahasanya. Dan ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tak peduli orang mau ngomong apapun, namun janda ini telah menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Orang datang kepada hakim itu, dia anggap sebagai attacking. My question adalah begini. If you pray always selalu tidak jemu-jemu kepada Tuhan, Tuhan anggap satu serangan buat Tuhan? Does God accept sebagai serangan kepada dia? Hakim itu anggap sebagai serangan. Ini loh, sebenarnya gambaran ini two opposite direction. Hakim jahat itu menggambarkan bukan Tuhan. Jadi apapun yang negatif hakim itu positifnya ke Tuhan. Jadi artinya apa? Hakim itu, Tuhan itu akan selalu mendengarkan doa dan dia tidak anggap sebagai kamu aneh. Itu maksudnya. Karena kita merasa kedua gue aneh banget. Enggak apa-apa. Tuhan tahu mana menjawabnya, makanya baca Alkitab kembali pada yang pertama supaya kita punya pengertian makin benar. Berapapun anehnya permintaan kita, God listen. Bukan berarti Tuhan akan jawab, dia listen. Oke? Apalagi, hakim itu tidak peduli apa yang orang katakan tentang dia. Tuhan itu mau orang tahu siapa dia. Tuhan mau kita punya pengertian yang benar tentang dia, itu Tuhan. The opposite direction. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya
yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? So lihat, another example daripada faith itu. Bahwa janda ini representing satu hal tentang faith, dan Tuhan pakai istilah itu, pakai cerita itu untuk menggambarkan the meaning of faith. Maka dia bilang, adakah waktu Tuhan datang dia menemukan iman seperti para janda itu? Oke? So poin saya kedua adalah faith by persistence. Why this is important, brothers and sisters? Mengapa ini penting? Karena the story of the book of Luke, cerita itu, sesudah itu, dia juga kasih example tentang bagaimana orang itu beriman tidak beriman. Dan I think menurut saya, that's the beauty yang saya bilang ulang-ulang daripada Bible itu. Amen? So let's go, dari pasal 18. Karena dia kasih another example. Ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia tanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pertanyaan, apakah dia tahu Yesus sudah di depan, di tengah, atau di belakang? Dia tahu nggak? Dia nggak tahu, dia nggak bisa lihat. Somehow dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan depan menegur ia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Brothers and sisters, another examples of capacity of character. Kita pasti yang mengendarai mobil, motor, kita pasti ada namanya lampu merah, betul? Most likely kita bisa bertemu dengan orang yang meminta-minta. My question adalah, dalam satu hari, in one day, how many rejection yang mereka terima? Satu hari. How many no daripada yes? Saya tanya, dari pagi sampai sore, how many no? No-nya banyak. Betul atau tidak? Tapi Yesus mengambil example, Pak Lukas mengambil example, to shows bahwa kita jangan berpikir pengemis itu tidak punya capacity memiliki iman. Justru kita orang beragama yang bisa tidak punya kapasitas untuk beriman. Dia bisa teriak out of rejection, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dilarang, dia teriak lagi, dilarang teriak lagi. Kenapa? Karena dia learn how to be persistent. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, what do you want for me to do for you? Emang Yesus tidak tahu dia maunya apa? Katanya, Yesus tidak tahu dia maunya apa? Secara biblikal kita tahu Yesus tahu. Kenapa dia bertanya? Seperti kita ambil keyakinan, Allah itu sudah tahu apa yang kamu mau doakan. Betul kan? Jadi kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu apa yang saya mau. Jawablah permintaan saya. Amin. Udah. Loh, bro, pendek banget. Lah, kan Tuhan tahu. Ya, dia tahu ngapain gue mau panjang-panjang gitu maksudnya kan. Somehow Tuhan mau orang itu bicara. That is our God. Dia mau kita ngomong, kita maunya apa. Even though Tuhan tahu apa yang kita mau, still dia masih tanya, kamu maunya apa? Bukankah dia Allah yang luar biasa? Kita orang tua aja, ya, lihat anak kita kan udah tahu dia maunya apa. Kita bilang apa? Udah, kamu udah tahu kamu maunya apa. Sih, kita nggak tanya, kamu maunya apa nak? Kita langsung decide, udah, kamu udah tahu kamu maunya apa. Tetapi Tuhan masih yang maha tahu itu masih tanya, what do you want? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Why his faith saved him. Nah, sekarang kita akan gali firman Tuhan lagi. To see the beauty daripada Alkitab itu. Let's compare. Karena cerita ini, dari banyak cerita, tidak banyak cerita Alkitab yang appear, yang muncul di Matius, Markus, Lukas. Ini salah satunya. Dan patternnya kalau kamu baca setelah janda tadi itu, cerita ini ada 3 perikop itu muncul di 3-3. Matius, Markus, Lukas. Coincidence? Enggak. That's the beauty of the Bible. Itu ada intensinya. If kita go deep dan menemukan, kamu bisa bilang, ih hebat loh Alkitab itu. Dia tulis 2000 years ago, but the wisdom is so amazing. Jadi cerita ini muncul di 3 cerita, di Matius, Markus, dan Lukas. Let's go ke Injil Matius. Matius 20-29. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta ternyata. Duduk pinggir jalan, bahwa Yesus lewat lalu berseru, Yesus Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Saya tanya, yang paling besar berseru siapa? We will learn nanti. Jawab mereka, supaya, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Perhatikan cerita tadi, Yesus berkata, imanmu menyelamatkan. Ketika 2 orang, the reason why he heal mereka, karena his compassion. Lalu ia menjamah mata mereka, dan sekitar juga mereka melihat dan mengikuti dia. Menarik ya, ke comparison ya. Let's go to the book of Mark. The book of Mark, dia tahu siapa nama orang itu. Markus 10:46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika keluar dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta. Namanya siapa? Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Bar, itu bukan bar yang kita bayangkan. Bahasa Ibrani adalah anak. Dari. Bartimeus sebenarnya adalah anak dari Timeus. Jadi kalau kamu baca Bartimeus, Bartimeus. Sebenarnya terjemahnya adalah Bartimeus atau Timeus Junior. Kalau sekarang. Jadi Bartimeus, anak Timeus. Anak Timeus diulang 2 kali. Kenapa nama Timeus diulang 2 kali? Karena bapaknya tidak bertanggung jawab. Biar dia jadi pengemis. Oke? Menarik kalau kita baca bahwa didengarnya, ketika dengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai dia berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Saya tanya, dari 2 pengemis ini siapa yang paling keras berteriak? Bartimeus. Yang satunya imannya ikut-ikutan. Yang faithful person adalah Bartimeus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Brace yourself. Berdirilah seperti kayak, sudah begitu masih mereka masih takut-takutin. Kamu mau ketemu dia, siap-siap kamu. Enggak, ayo sikap tegas. Oke, mau ketemu jenderal, segala macam. Mau ketemu bos ini. Jadi dibuat begitu, dia takutin lagi, coba bayangkan. Orang buta masih ditakut-takutin. Brace yourself. Persiapkan hati kamu. Berdiri tegak. Ayo jalan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu maksudnya. Seolah-olah mereka menakut-nakutin. Ia menanggalkan jubahnya. Ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, what do you want from me to do? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Maka kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika berhubungan dengan 2 orang tadi, Matius menulis compassion. Ketika si pengemis itu, faith-nya dia, Tuhan bilang imanmu telah menyelamatkan kamu. Brothers and sisters, faith, Tuhan itu zoom in.
compassion, dia zoom out. Tuhan sayang kepada kita semua. Dia mau save kita karena compassion. Bahwa Tuhan cari kepada setiap orang yang punya iman. Iman itu nggak bisa komunal. Iman selalu personal. Tuhan mencari siapa yang beriman. Siapa yang betul-betul beriman seperti pengemis itu. Yang dia tidak menyerah. Dan keep on saying, Jesus anak Daud, have mercy on me. Kasihanilah saya. Orang bilang, diam kamu. Dia teriak lagi, diam kamu. Semakin dilawan, semakin dia berteriak minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa ini yang paling beriman. Satunya disembuhkan. But Tuhan compassion aja. Tapi for Bartimeus, Tuhan zoom in dan berkata, your faith has saved you. Belas kasihan, hati Tuhan melihat dari jauh. Tapi iman, Tuhan melihat kepada pribadi, kepada personal. The question adalah, apakah Tuhan datang ke bumi nanti mendapatkan orang-orang yang beriman kepadanya? Seperti pernyataan kepada janda tadi. Amin. So, brother sister, hari ini kita belajar. Faith is a personal. Kita nggak bisa numpang iman orang, nggak bisa. It is a personal. It is your conviction tentang Tuhan, based on your understanding. Dan kita bertahan walaupun situasi tidak gampang kita lewati. How many rejections yang pengemis itu lewati? Banyak. Dia stay faithful. Hari ini kenapa kita tidak bisa beriman dan melakukan hal yang lebih lagi? Karena kita membatasi diri kita. We are comfortable dengan apa yang kita punya, enough untuk kita tidak mau keluar dan memberi lagi. Why we don't want to serve anymore? Atau we want to serve less? Mengapa kita mau give less? Or give not at all? Why kita nggak mau mengasihi more? Mengapa kita tidak mau obey firman Tuhan lebih dan lebih lagi? Because kita sudah comfortable dengan our life dan we lose faith. Makanya compassion zoom out. Faith Tuhan lihat kepada hati tiap orang. Amin. Saya mau tutup khotbah saya dengan satu cerita. Inilah rumah yang dinding dan atapnya dari seng. Orang tua saya polisi. Kami tinggal di asrama. Cuma ada 2 kamar. Kita 9 bersaudara. 4 laki-laki, 5 perempuan. 5 laki-laki, 4 perempuan. Itu aja bisa susah loh. 5 laki-laki, 40 perempuan. 4 kakak. Jadi karena itu yang kakak perempuan mereka tinggal di kamar, kita laki-laki di luar. Mereka menikah, adik-adik kita, karena saya nomor 2, adik-adik saya 3 yang mereka pakai kamar, saya enggak. Kemudian oleh orang tua, karena di asrama itu dibangun untuk tambahan dapur, karena kebuka kan, jadi bangunlah tambahan dapur. Dan tambahan dapur itu adalah atap dari seng, dinding dari seng, pintu dari seng. Jadi seng makan mati, makan seng mati juga. Bahasa Ambon. Seng itu kan sing, bahan sing, kan? Kalau makan sing ya mati lah. Kalau tidak makan seng makan juga mati juga kan pasti. Karena tadi pagi orang googling maksudnya apa loh, baru ketawanya nyusul. So, inilah kamar saya. Di belakang, di dapur. Dari seng. Tahun 85, di tengah-tengah kenakalan seperti anak tentara, seperti biasanya nakal-nakal, anak polisi, tiba-tiba saya dapat telegram dari mama. Kan saya lagi kabur ke Maluku Utara. Dia telegram, dia bilang, segera pulang. Kamu naik kelas ranking 1. Hah? Saya kayak, hah? That aha moment bagi saya, karena saya mulai pikir, I may have future. Kemudian seminggu kemudian saya balik. Saya mulai decide bahwa I want to change. Gak ada ngajarin saya, gak ada suruh saya, hanya karena saya ada juara kelas pada waktu itu. Walaupun juara kelasnya kelas yang paling belakang. Ngerti maksudnya ya? Kan ada, dulu kan IPA IPS kan, kalau 3 IPA 1 berarti yang
Pintar-pintar. Yang kurang pintar, IPA 2. Yang kurang banget pinternya, IPA 3. Nah, saya IPA 3 maksudnya. Tapi saya berpikir bahwa I may have a future. Dan saya decide adalah, saya mau belajar. Pelajaran yang paling lemah saya adalah matematika. Saya biasa dapat 4 atau 5. Nggak pernah dapat 6. Selalu 4 atau 5. Cuma karena guru baik, saya selalu kasih 6. Jadi kalau dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 2, matematika saya itu 6. Cek rapor saya, 6 semuanya. Tanda-tanda antikris saya kalau gitu. 6 maksudnya. Rumah kami itu dekat pantai, jadi kalau rumah itu pantai mungkin sekitar 1 kilo, nggak terlalu jauh, 500 meter, nggak terlalu jauh rumah dekat pantai. So imagine, siang hari jam 1, saya mulai belajar. Sampai jam 5, kemudian saya main voli karena masuk klub voli. Jam 7 saya lanjut lagi sampai jam 10, jam 11 baru saya tidur. So every day selama 1 tahun, I never miss belajar di kamar yang dinding dari seng, atap dari seng. Panasnya luar biasa, panas. Hari pertama, saya harus buka baju karena panas sampai keringatan. Terus. Tapi persistence always paid off. Tiba-tiba, I can manage untuk belajar dan handle cuaca atau namanya suhu ruangan yang begitu panas. I can handle selama 1 tahun. Dan 1 tahun itu mengajari saya how to be persistent. How to keep on doing, dan against all the obstacles, keep on doing. No one teach me. No one inspire me. I just want to be a better person. Saya kuliah karena beasiswa. Because 1 tahun persevere itu. Saya ambil S2 di Australia, bidang engineering, karena beasiswa. 1 tahun. Paid off, perseverance 1 tahun paid off. Saya menjadi dosen. Mata kuliah yang pertama saya ajarkan, guess what? Matematika. Dari bodoh sampai kemudian jadi dosen matematika. See, persistence always paid off. Dan itu adalah faith. You don't have to be great person to understand about persistence. Look, pengemis, they'll teach you how to be persistent. Mereka terima all rejection, they're still doing that. Whatever mereka punya motivasi, baik atau buruk, I don't want to judge. Tapi learn bahwa mereka persistent. Despite all the rejection. Persistence always paid off. That is faith. Makanya seorang namanya Albert Einstein. Dia bilang begini, it is not that I am so smart. It is just that I stay with problems longer. Dia hadapi itu masalah fisika, matematika, dia stay dan belajar. That is why dia become pinter. Sebenarnya bukan karena saya pinter. Ini hanya karena saya ambil waktu lebih lama dengan masalah-masalah. Bagi kita, anak-anak mahasiswa masih kuliah, you stay longer dengan pelajaran akademik kamu. Jangan stay longer dengan main game. You tidak akan makan dari game itu. Game kamu tidak akan kasih makan keluargamu nanti. Oke? Don't buy. Nanti saya mau jadi influencer aja, di YouTuber aja. Don't buy itu, jangan beli itu. Oh, YouTuber gampang, dapat uang segala macam. Jangan beli. Take your time longer dengan pelajaran. Take your time, read longer. Supaya kamu menjadi lebih pinter. Oke? Take your time. Sama juga kita yang melayani. Take your time with problems. Take your time with orang-orang bermasalah. Take your time longer. You become wiser. Okay, supaya our persistence will pay off. And brothers and sisters, Injil Lukas mengajar kita 2 hal. Faith by perceptions and faith by persistence. Semoga Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Engkau, untuk kebaikan Engkau,
untuk kasih Engkau dan terutama firman Engkau. Ajari kami untuk memahami Engkau, memahami firman Engkau, dan hidup dengan apa yang kami yakini terus menerus, supaya kami bisa memiliki iman yang terbukti benar dan iman yang sungguh-sungguh. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Saat ini saya mengajak kita akan mengambil komunion, dan saudara-saudari kita dari kampus ministry akan memimpin kita untuk sharing bagaimana pengaruh salib di dalam kehidupannya. Saya persilakan. Selamat pagi, Om Tante, Brother Sisters, dan semuanya. Perkenalkan, saya Teresia dari Kampus Ministry Jakarta. Saya bersyukur kalau saya mendapat kesempatan untuk membagikan keyakinan saya pada hari ini. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga Kristen yang dimana selalu menanamkan saya nilai-nilai Kristiani oleh kedua orang tua saya. Besar di keluarga yang cinta Tuhan bukan berarti kita tidak pernah mengalami pergumulan. Selama 2 tahun terakhir ini, keluarga saya harus menghadapi masa-masa yang tidak mudah secara finansial dan kesehatan. Bermula dari papa saya yang tertarik dengan beberapa bisnis, lalu menjual beberapa asetnya untuk bisa memenuhi persyaratan perusahaan tersebut. Tapi apa yang dijaminkan ternyata tidak berlanjut sesuai ekspektasi, sehingga aset yang dipunya masih tertahankan di sana tanpa ada kejelasan. Begitu pula di tahun yang sama, mama saya juga mengalami kegagalan dari bisnis yang sudah lama ia jalani. Tidak sampai di situ, memasuki akhir tahun 2023, saya dikejutkan dengan kabar papa saya yang tiba-tiba mengalami kecelakaan motor. Mengakibatkan patah di tulang bahu sebelah kanan yang mengharuskan papa untuk melakukan operasi. Berselang 2 bulan masih dalam masa pemulihan setelah kecelakaan itu, kemudian papa kembali mengalami kecelakaan mobil di pertengahan Februari dengan kondisi mobil terbalik dan memasuki sebuah parit. Saya bersyukur saat itu warga-warga sekitar cepat melakukan penanganan sehingga papa saya bisa segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mendengar semua kabar-kabar yang kurang mengenakan itu, tentu saya sebagai anak merasa sedih dan khawatir. Karena tahun itu merupakan tahun awal saya juga memasuki kehidupan perkuliahan, di mana kebutuhan dalam memenuhi keperluan kuliah sangat banyak. Kekhawatiran saya membuat saya selalu terpikirkan akan bagaimana saya menjalani perkuliahan saya dan hal apa lagi yang akan keluarga saya hadapi ke depannya. Tapi dalam mengisi masa-masa yang tidak mudah itu, justru saya melihat kesungguhan orang tua saya yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terbukti ketika di pertengahan tahun lalu, mama saya juga sempat mengalami masalah dengan kinerjanya di kantor yang bisa saja membuat beliau dipecat dari kerjaan satu-satunya itu. Tapi hal itu sama sekali tidak mengurangi iman orang tua saya kepada Tuhan. Mama saya yang tetap mendisiplinkan diri setiap pagi untuk berdoa sambil memuji Tuhan di atas rumah kami, lalu malamnya beliau berdoa sambil bersujud di ruangannya sepi. Saya juga melihat mama saya bisa menjalani puasa berhari-hari sembari memperbanyak jalan kaki menuju kantornya. Di sisi lain, papa saya terkadang mengajak kami berdoa bersama dan suka bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Dalam detik-detik hasil keputusan akhir terhadap kerjaan mama, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja atas keluarga kami. Kita justru mendapat kabar kalau teman sekantornya yang justru mengundurkan diri. Sehingga secara otomatis, mama masih dipertahankan dalam kerjaan itu sampai sekarang. Hal itu mengimpact saya pribadi dan memberikan kekuatan bagi saya untuk kembali bersemangat dalam menjalani keseharian dan kehidupan rohani saya. Terutama menggerakkan hati saya untuk ikut melakukan puasa setiap minggunya dan mengkonsistenkan kembali hubungan dengan Tuhan melalui doa dan saat teduh. Kesetiaan orang tua saya dalam iman mereka menginspirasi saya untuk mempunyai iman yang kuat dan tidak kalah dengan kekhawatiran yang dunia berikan, seperti yang dikatakan pada Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya yang tadinya mudah untuk khawatir karena banyaknya bad news yang terjadi dalam hidup, nyatanya saya masih bisa percaya, secure, bahkan kagum dengan pekerjaan Tuhan. Ketika kita memilih untuk fokus mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan terlebih dahulu. Sekarang saya bisa menerima sisi positif yang bisa saya ambil dari setiap bad news yang terjadi.
Kadang saya juga bisa menangis, terharu saat berdoa karena menyadari betapa baiknya Tuhan dalam menyertai sepanjang hidup saya. Bersyukur saya banyak dibentuk dan diajarkan lewat hal ini, bahwa masalah tidak sedikit pun membuat jarak antara hubungan saya dengan Tuhan. Percaya kalau Tuhan selalu punya rencana terbaik dari tiap hal yang terjadi dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya. Saya mengencourage brothers sisters untuk mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan benar. Masalah atau tantangan dalam hidup mungkin akan terus ada, tetapi pergumulan yang kita hadapi jangan membuat salib Yesus menjadi tidak berarti. Dari apa yang saya alami, saya yakin Tuhan dan salibnya juga akan selalu ada di setiap musim hidup kita, yang akan memberikan kekuatan pada kita untuk tetap setia menjadi muridnya. Amin. Terima kasih. Saya mengajak jemaat, mari kita mengambil waktu tenang sejenak, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan. Roti di dalam perjamuan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus maupun juga rasul-rasul dalam kitab suci menggambarkan tubuh Kristus yang disalibkan di atas kayu salib, yang olehnya kita memiliki persekutuan satu sama lain. Mari kita makan bersama. Anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang olehnya kita menerima penyucian atas segala dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan dan anggur dari cawan itu, ada tanggung jawab kita, yaitu kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kekasih Engkau, Your love, Your compassion, Your faith, sehingga hari ini kami bisa merasakan kebaikan daripada Engkau. Dari apa yang di-sharingkan tadi, kami bisa belajar the way You work setiap orang dengan berbeda-beda. Tapi semua itu oleh karena kasih dan kebaikan Engkau. Biarlah kami senantiasa bisa mengucap syukur atas semua perbuatan tangan Engkau dalam kehidupan kami, dan mengajak orang, membawa orang untuk mereka juga bisa mengalami hal-hal yang kami alami bersama Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada berapa banyak dari kita yang merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita bersyukur pada Tuhan. Dua hal dari Injil Lukas ya, hari ini dibagikan dengan luar biasa oleh Pendeta Frankie. Faith by perception dan faith by persistence. Saya akan highlight yang kedua. Faith by persistence. Jadi waktu saya mendengarkan firman ini, saya langsung connect dengan anak-anak single. Ya. Saat ini saya kepengin memberikan encouragement pada para single kita. Terutama untuk mereka yang berdoa untuk pasangan hidup. Ya. Hari ini firman Tuhan menurut saya luar biasa banget. Ini konfirmasi ya. Tuhan bukannya nggak dengar doa kalian. Ya, Tuhan lagi lihat iman kalian. Seberapa persistence kamu berdoa. Seperti wanita yang kepada hakim yang jahat. Hakim yang jahat aja akhirnya mengabulkan, apalagi Bapa kita. So, mari para single ya. Jangan cari di luar ya. Cari di dalam kerajaannya Tuhan. Kalau kalian mendapatkan pasangan di dalam keluarga Tuhan, saya jamin ya,
pernikahan kalian menjadi pernikahan yang luar biasa ya. Mari kita berterima kasih kepada Pendeta Frankie buat firman yang luar biasa pada siang hari ini. Baik, berikutnya hari ini kita diberikan kesempatan ya untuk memberikan yang terbaik. Di belakang ada QRIS ya. Kita bisa scan. Juga ada di belakang kursi ya. Mari kita berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan beban, tapi ini adalah satu ekspresi dari ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Saya akan berikan waktu sejenak untuk kita bisa fokus scanning. Baik, berikutnya. Pengumuman berikutnya ialah ibadah untuk minggu depan masih tetap sama. Ibadah pertama jam 8 pagi dan yang kedua jam 10.30 pagi. Mari kita datang lebih awal supaya kita bisa berfellowship, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Saya nggak kepingin kita datang tepat ya. Datang dengar khotbah habis itu pulang. Tapi mari kita hidup sebagai keluarga kerajaan Tuhan, di mana kita bisa saling memberi ya, satu dengan yang lain, menguatkan dan menginspirasi. Amin. Berikutnya saya minta kita benar-benar bisa fokus dengan apa yang tertulis di belakang saya, karena akan ada perubahan ya, ministry-ministry yang akan datang. Jadi shiftingnya tolong diperhatikan. Saya tahu ini mungkin buat sebagian dari kita ada yang merasa, wah ini bukan jadwal yang saya inginkan, tapi sebagai keluarga Tuhan ya, saya berharap kita bisa menerima ini dan kita dukung, karena ini merupakan kebaikan buat kita semua ya. Karena kalau datangnya terlalu banyak di pagi atau terlalu banyak di siang, itu akan merepotkan kita. Kapasitas kita sudah sangat penuh sekarang. Amin. Berikutnya, saya juga mau ingatkan kita semua, ADS sudah di depan mata, oke? Ya, sebentar lagi ya, bulan Juni ini kita mau ingatkan kita semua untuk kita bisa membuat persiapan ya, baik dari keuangan maupun hati kita ya, supaya waktu ADS kita semua bisa datang dengan keyakinan yang dalam bahwa kita akan bertumbuh lebih lagi, kita akan kenal saudara-saudara kita lagi, tidak hanya di Nusantara tetapi juga di seluruh Asia. Amin. Nah, berikutnya saya mau ingatkan ada kabar gembira ya bagi para penggemar pedal ya. Pedal ini mirip tenis tetapi bukan tenis ya. Ini akan ada charity ya, akan diadakan setelah ADS ya. Jadi mari kita persiapkan hati kita, daftarkan bila perlu mulai latihan dari sekarang, supaya nanti pada saat turnamen kita bisa berikan yang terbaik. Amin. Nah, yang terakhir adalah Hope Worldwide Indonesia membutuhkan seorang program manager. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk menjadi bagian dari misi kami. Bagi kita yang memiliki kriteria, kita bisa kirimkan CV ke yohanes.erubun@hopeindonesia.org. Ya. Demikian pengumuman buat hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang hari yang luar biasa ini Tuhan. Kembali Engkau menguatkan kami semua, menyegarkan kami dengan firman-Mu yang luar biasa itu. Biarlah firman ini Tuhan membuat kami semakin bertumbuh, semakin mirip Engkau, semakin kagum akan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, kami akan salah arah. Kami tidak tahu akan melangkah kemana, tetapi dengan firman-Mu ya Tuhan, yang kami terima di dalam hati kami Tuhan, biarlah itu membakar hati kami, menjadikan kami seorang murid yang sungguh-sungguh
dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Kita mau semangat dengan pujian yang kita akan nyanyikan. Karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran. One and only. Come on. One way, He has saved you and me. He's the one and only Jesus God Almighty. You are the way, the truth, yes. You always bless. You always give me the best. I'm living by your grace. Come on, clap your hands together. Engkaulah jalan dan kebenaran dalam hidup kami, Tuhan. Kaulah jalan dan kebenaran. Di dalam-Mu ada apa? Keselamatan. Kasih-Mu karya-Mu nyata di hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan. Everybody sing it out. He has saved you and me. He's the one and only Jesus God Almighty. You are the way, the truth, yes. You always bless. You always give me the best. I'm living by your grace, grace, grace. I'm living by your grace. We living by your grace. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Mari lebih semangat lagi. Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran. Let's go. Kaulah jalan dan kebenaran. Di dalam-Mu keselamatan. Kasih-Mu karya-Mu luar biasa Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. One way, He has saved you and me. He's the one and only Jesus God Almighty. You are the way, the truth, yes. You always bless. You always give me the best. I'm living by your grace. Your grace. Grace. I'm living by your grace. We living by your grace. By your grace. 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 I'm living by your grace. Yang bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Yo 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 yo. Boleh tepuk tangan untuk the one and only. Praise the Lord. Hey. Yes. Are you ready, church? Come on, say. 1, 2, 3, say. Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Kaulah roti hidup terang dunia. Gerbang dan gembalaku, kebangkitan yang hidup, pokok aku yang benar. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yes, yes, tak terbantah. Ini sudah tertulis dalam kitabnya. Dari dulu dan tak bersamanya. Tidak berubah. Tidak berubah. Tidak bisa Hey, semua. hey, 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 hey. Yesuslah satu-satunya. One way. He has saved you and me. He's the one and only Jesus God Almighty. You are the way, the truth, yes. You always bless. Always give me the best. I'm living by your grace. One way. He has saved you and me. He's the one and only Jesus God Almighty. You are the way, the truth, yes. You always bless. Always give me the best.
Amin.